teman-teman bersama kita di podcast SMA Budi Budi Mulia. Mulia. Halo, apa kabar nih teman-teman? Apa Dafir kabar? baik, sehat? Iya, sehat Sehat banget ya, dong. alhamdulillah. Udah ke-spill nih namanya, Oh, padahal iya. belum kenalan loh. Iya, Boleh belum kenalan dulu deh sekarang deh. Oke. Silakan. Jadi ini aku baru pertama kali nge-host ya di podcast ini ya, Keren podcast banget. BM ya. Jadi perkenalin, aku Amar Dafirsya, teman-teman boleh banget panggil aku Dafir. Nah, aku dari kelas 12-7. 12-7, anak bahasa nih Iya, guys. bener banget, teman-teman. Sastra ya. Oke. Ibu mau perkenalan dulu Iya, gimana? boleh ini ya. Kenalin, saya guru di sini yaitu Bu Nadia. Jadi walaupun kayak bestie di sini ya saya Bu Nadia, guru BK SMA Budi Mulia. Iya, Oke nih teman-teman. Davir, kita kan hari ini mau ngobrol ya seperti biasa pastinya, dan narasumber luar biasa nih. Boleh di-spill dikit-dikit nih biar kepo nih teman-teman pastinya. Jadi narasumber kita ini seseorang yang gimana ya? Yang ter-highlight banget belakangan ini Wah, kali trending ya. topik Trending ya topik akhir-akhir di ini. SMA Oke, Budi Mulia. tentang apa nih? Tentang apa nih? Ayo makin spesifik nih kita nih. Tentang apa nih? Dia masuk salah satu universitas yang menggunakan jaket warna kuning. Wow, udah di spill jaket kuning. Iya, Di Indonesia kuning. tuh berapa sih jaket kuning ya? Iya. Apalagi kalau ini top berapa nih Iya. Dafir nih? Top 3 lah. Wow, udah top 3. Pasti teman-teman udah pasti langsung tahu nih ya. Iya, Jadi tahu langsung aja kita narasumber hari ini yaitu Malik. Halo, Hai, perkenalkan nama saya Malik Mahardika. Yap, Malik. Apa kabar Malik? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Nadia dan Dede Dafir yang udah mengundang saya kemari. Iya, ini terima kasih juga nih di Terima sela-sela kasih. kesibukannya, guys. Iya, apalagi Sama habis Malik. ospek Iya, gitu bener ya. ya, bener, Masih bener. sempet-sempetnya datang ke BM. Iya. Sorry, ini kita mau banyak-banyak nih. Boleh, sama boleh, Kak boleh, Bu Malik. Nadia. Boleh ya, nih Boleh. mewakili dari teman-teman kelas 12. Mungkin sekarang banyak pertanyaan dan mungkin teman-teman yang lainnya nanti adik-adik kelas terutama yang pengen tahu tentang mungkin dunia UI atau Iya. cerita-cerita lainnya di balik ini ya. Jadi Iya, Bu. mohon berkenannya ya Kak Malik ya. Sangat Kita berkenan. sharing-sharing. Buat adik kelas, buat Budi Mulia apa sih yang nggak berkenan? Aduh, keren. Tangan dulu dong. Oke, tadi kan namanya Kak Malik ya. Ini kita boleh nanya dulu Kak. Dulu Kak Malik tuh kelas berapa sih Kak Malik? Oke, saya dulu dari kelas 12 MIPA 2. Dulu wali kelasnya namanya Bu Robi. Terima kasih Bu Robi. Halo Bu Halo, Robi, anaknya nih Bu. Anaknya masuk podcast tuh, keren Iya. banget, jaket kuning gitu. Kita mau nanya-nanya apa sih Dafir? Boleh nih Dafir dulu nih. Mungkin dari gimana nih? Dari enaknya dari apa nih? Dari apa? Masuknya atau gimana? Iya boleh. Nah, kira-kira Kak Malik ini dari awalnya tuh gimana sih Kak? Apa masuknya itu persiapan masuknya dulu deh gimana? Apa persiapan masuknya itu udah dari jauh-jauh hari atau dari mungkin dari kelas 10 atau dari kelas 11 gitu Kak? Atau gimana tuh? Oke, terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan yang menarik dari Dede Dafir. Perjalanannya ya, kalau Iya, misalnya perjalanan masuk PTN itu tentunya banyak jalurnya gitu. Ada SNBP, ada talent scouting, ada SNBT, ada yang namanya mandiri. Kalau di UI itu namanya SIMAK. Dan kebetulan Bu Nadia dan Dede Dafir saya di jalur SIMAK. Oke, di jalur mandiri Universitas Indonesia. Dan untuk persiapannya pada mungkin di kelas 12 akhir ya, waktu itu saya bisa dibilang sedikit ambis untuk belajar ya, beli beberapa buku yang harus emang kita pelajari di luar pelajaran sekolah gitu. Dan ya pada akhirnya dari pihak sekolah juga mengadakan bimbel khusus dan ya jadilah saya. Masya Allah. Berarti prepare-nya justru di kelas 12 ini ya. Kelas 12 bener menurut bener dia. Malik sendiri itu telat nggak tuh ya kira-kira Dafir? Prepare agak Kan hektik kalau nggak jadi ya? kalau dari beberapa orang kan ada yang udah dari misal kelas 11, 11, betul. udah apa ngisi-ngisi buku UTBK gitu-gitu ya. latihan-latihan. Kalau Kak Malik gimana tuh? Apa emang udah berencana di akhir aja lah biar misalnya mungkin biar ingat materinya atau gimana gitu Pak? Iya, kalau dari saya pribadi memang itu sesuatu yang salah ya. Jadi buat adik-adik kelas jangan mengikuti jejak saya yang di part itunya. Oke, jadi persiapkan prepare dari kelas 11 itu harus banget ya. Jadi jangan di kelas 12 late game baru Anda pada belajar. Tapi boleh ya tadi dicontoh kayak beli-beli bukunya Oh, beli buku. gitu, ikut bimbel ya. Ikut bimbel itu di spill boleh. Boleh. Oke, kalau bukunya saya dulu pakai rekomendasi buku King. Ada buku King. Boleh nih teman-teman jadi referensi Referensi, ya. iya. Terutama buat kelas 12. Gitu. Oke, berarti dari kelas 12 ini ya prepare-nya gitu Malik. Nah, ini sekarang lagi sibuk apa nih Malik nih? Beda-beda udah dapet jaket kuning gitu. Ini boleh di spill nih Kak. Oke, kesibukannya ini per bulan Agustus ya. Dari awal itu memang sering banget ke kampus satu. Iya, Terus kedua pastinya ya. ada ya biasa tes medis itu umum lah.
Sama kalau di UI itu ospeknya namanya OKK, Orientasi Kehidupan Kampus. Orientasi kehidupan. Nah, itu lagi sibuk-sibuknya di bulan Agustus ini, terutama di tanggal 16, 18 dan 15, 16 dan 18 kemarin. Baru gitu. kemarin nih Iya. ya, jadi makanya kita makasih banget ya. Iya. Ini baru istilahnya kayak baru terbang, baru- baru nyampe iya, nih, baru nyampe, langsung. gitu. Masih basah. Iya, oke, berarti abis ospek nih ya, Abis abis ospek. orientasi kampus nih, pengenalan kampus. Gitu. Gimana? Aku juga mau nanya nih Kak, kalau di UI itu ospeknya itu gimana sih Kak? Apa masih sama Kak kayak sistem yang dulu atau ada perbedaannya dari kampus lain mungkin gimana tuh Kak? Oke, kalau misalnya dari kacamata kampus lain yang dia Davir tanyakan itu saya kurang mengetahui. Setiap kampus pasti punya mekanisme Betul. ospeknya Iya, masing-masing. betul banget sih, ya. Nah, yang bisa saya jelaskan di sini di UI itu sendiri ospeknya berbasis kayak kekeluargaan. Memang ketegasan itu pasti ada di sana. Ada yang namanya tim evaluasi atau tim istilahnya yang emang harus ditugaskan harus tegas gitu loh. Tapi secara umum tidak ada kekerasan sih di sana. Bahkan kita senang-senang bareng di sana, have fun. Wow, jadi yang masih mikir ospek itu takut-takutan gitu udah ketinggalan jalan banget Udah ya ketinggalan. sekarang. Soalnya ada Bu, saya pernah dengar ada yang nggak mau masuk kuliah cuman takut ospeknya. Wah, itu kita harus konseling itu Davir nih, harus nonton ini berarti Iya ya, benar karena seru banget. Ini udah jadi salah satu bukti kalau di kampus tuh nggak usah takut ospek guys. Jadi kayak coba aja dulu gitulah ya. Oke, ini kita flashback lagi nih ya Kak ya, Kak Malik. Jadi sebelumnya kan udah sedikit jelasin nih perjalanannya kalau Kak Malik tuh memilih yang jalur mandiri gitu kan. Tapi kan sebelumnya banyak jalur tuh ya. Apakah Kak Malik mencoba jalur-jalur sebelum sampai Iya. ibaratnya kan kalau kita pikir mandiri ini kayak udah di terakhir ya Iya. atau jalur terakhir aja gitu. Sebelumnya boleh diceritain Kak Malik. Oke, kalau mau mendengarkan cerita dari saya ya. Pasti dong, pasti, dong. karena kan Ini ini udah ngeklik pasti udah mau waduh ini ada iya, kabar aku mau dengerin betul. gitu ya. Jadi yang harus saya tekankan, kalian harus fokus ya apa yang saya ceritakan itu. Oke. Siapa tahu bisa buat referensi buat teman-teman adik kelas kalian gitu. Iya. Jadi mungkin pada awal kelas 12 di semester 2 kala itu mungkin saya emang tidak ditakdirkan untuk mengikuti jalur SNBP gitu. Nah, pada saat itu hampir mungkin mayoritas lah teman-teman yang memang ingin masuk PTN pasti merasa down atau kayak merasa Betul, betul. aduh tinggal 2 jalur lagi nih, UTBK sama Mandiri ya, gitu. yang umumnya. Nah, kita di sana mungkin boleh kayak merasa down tapi atau demotivasi. Tapi percayalah bahwa teman-teman yang baik itu biasanya kayak buat suatu komunitas kita belajar bareng gitu loh. Iya, Bahkan betul. saya dan teman-teman saya juga kayak ya udah yuk belajar bareng gini. Bahkan kita istilahnya tuh belajar online gitu dari YouTube, dari website manapun gitu. Kita semua pokoknya kita jadi pejuang PTN lah pada kala itu. Dan di UTBK itu ya saya juga tidak diterima kalau dulu skor UTBK saya lupa itu 500 apa berapa gitu, 580-an. Jadi saya tidak diterima dan akhirnya saya mencoba untuk masuk Mandiri. Dan di Mandiri itu saya mendaftar 3 PTN. Kurang lebih 4 tapi yang saya fokuskan itu ada 3. Yang pertama UI, yang kedua UNESA Negeri Surabaya, yang ketiga UNY. Dan alhamdulillah saya diterima di ketiga PTN tersebut. Wow, tiga loh guys. banget ya. Wow. Apalagi yang diterimanya ini ada UI-nya gitu. Iya ya. gitu Keren ya. banget. Ini apa bisa dibilang top 10 semua masuknya ya ini ya. benar UNY banget. loh UI. Terus kalau di berarti kan tadi perjalanannya itu tetap mengikuti alurnya ya, kayak UTBK tetap berjuang gitu sampai akhirnya di Mandiri. Dan ini rata-rata jurusannya sama nggak sih yang dipilih? Oke, kalau misalnya jurusan di UNESA saya kebetulan diterimanya di Ekonomi Islam. Itu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di UN-nya sendiri saya diterima di Fakultas jurusannya itu Ilmu Kebijakan Pendidikan. Sarjana. Nah, kalau di UI ini saya diterima di Sastra Jawa gitu. Jadi sangat tidak linear. Agak beragam ya. gitu, Beragam. agak beragam Padahal IPA gitu. dulu. Iya, itu yang udah mau bilang lagi. Ini IPA tapi keren banget bisa menguasai ilmu IPS juga kan berarti ya bener sampai banget, bisa teman-teman. diterima gitu teman-teman. Iya. Jadi ini yang masih mikir mungkin jadi pembelajaran ya, masih mikir mungkin saya bahasa bisa nggak ya ke IPS gitu atau ke IPA gitu kayak Davi Iya, yang iya, bahasa atau yang bahasa. dari IPA bisa nggak ya ngambil anak IPS, dan ini ada salah satu buktinya teman-teman, jangan berkecil hati. Jangan berkecil Berarti hati. sekarang sastra Jawa ya? Sastra Apalagi ya? Jawa di Fakultas Wah. Ilmu Budaya. Oke. Ih, berarti kan agak unik ya David ya? Iya. Apa yang pengen David tanya ini? Oh iya, sebelum aku nanya lebih lanjut nih Kak, menurut Kakak nih
pertimbangannya apa nih? Kakak milih sastra Jawa dibanding apa tadi ekonomi Islam gitu Iya, ya? kan pilihannya Sama- beragam ya. Iya, kan banyak nih. Aduh, kok aku jadi milihnya sastra Jawa tuh kenapa gitu? Apa gara-gara UI-nya kah? Wah. atau aku suka apa? Memang udah mau menggeluti Iya, di bidang itu di atau gimana? sastranya atau gimana tuh Kak? Oke, pertanyaan dari David lagi-lagi menarik ya. Jadi Tentunya karena Kak Malik milih sastra Jawa-Jawa itu kayak wah ini Berhubung unik aku gitu. juga anak Sastra, bahasa, anak betul. sastra. Jadi kenapa saya milih sastra Jawa di UI? Satu, saya tidak naif ya. Pasti tentunya siapa sih yang nggak mau di UI Iya gitu. betul Gitu. banget Juga sih mau, pastinya aku juga ya mau itu sih. udah pasti umumnya ya. Dan di Budi Muda sendiri kan alhamdulillah saya yang keterima di UI saya sendiri. Jadi saya ingin menjadi pionir buat adik-adik kelas saya yang semoga bisa pas disimak itu keterima karena ada alumninya itu semoga berpengaruh. Terus kedua di Surabaya itu jujur dari segi apa namanya geografi saya jauh, saya harus ngekos. Iya. Dan di Jogja pun demikian gitu. Tapi kalau di UI ini sementara prospek saya itu masih pulang pergi gitu perjalanan saya. Jadi masih bisa dilaju dan masih bisa pulang ketemu orang tua itu. Jadi lebih ke ini aja ya. Iya, keluarga aja biar Perjalanan deket. sama keluarga, oke, Iya. family oriented sekali, Family keren oriented. keren. Tapi untuk sastra Jawa sendiri, Oh iya sastra ini Jawa. gimana nih? Oke, kalau sastra Jawa itu sebenarnya ya bisa dibilang saya memilih. nggak? Oh iya sangat. Dulu ada kepikiran nggak sih kayak aku bakal memilih sastra Jawa mungkin atau dari dulu tuh sebenarnya nggak ada kepikiran bakal Prepare-nya ya? di ini sastra Jawa tersebut gitu. Oke, kalau misalnya ditanya impian jurusan saya apa, yang pasti memang bukan sastra Jawa ya. Saya pengen di FISIP dulu ilmu politik, tapi karena pilihan di SIMAK itu bisa dipilih sampai 6 opsi dan di pilihan 1 sampai pilihan ketiga anggap aja lah itu saya tidak diterima dan saya pilihan ke-6 itu baru sastra Jawa. Jadi ya terima kasih sastra Jawa udah terima saya itu. Dan kalau misalnya ditanya saya minat atau tidak, mungkin ini hal yang baru bagi saya, tapi tidak menolak juga saya buat belajar hal-hal baru di sastra Jawa gitu. Keren-keren ini sih PR-nya nih yang harus Iya. di-highlight. Iya. Jadikan tantangan ya, bukan kayak aduh ya gitu ya. Aduh aku nggak keterima di ini, aku nyerah aja deh itu nggak Iya. boleh. Tapi pas memilih sastra Jawa itu tetap kayak riset dulu kah atau kayak persiapan dulu untuk memilih itu karena kan pilihannya banyak kayak tadi ya sampai 6 Iya. itu. Jadi mungkin ada anak yang udah nembak aja tuh apa aja gitu tuh. Karena mungkin fokusnya ke pemilihan satu. Kalau Malik sendiri gimana? Oke, kalau orientasi saya dalam pemilihan jurusan itu pasti meriset dulu satu, kedua. Makanya saya tadi menomorsatukan itu di FISIP gitu dengan jurusan Yang masih harapannya ya. harapan saya hubungan internasional dan ilmu politik di situ. Tapi ya yang saya riset hanya ketiga itu karena saya fokus di bidang itu. Tapi kalau misalnya diterima di sastra Jawa, saya sudah meriset dan mungkin dari segi akreditasi dan cutting-cuttingnya kerjanya seperti apa, prospek kerjanya dan so far good sih di cutting-cutting di FIB gitu. Oh boleh Kak dikasih tahu mungkin nih pasti banyak bingung nih. Ntar Iya. sastra Jawa kerjanya apa? Oke. Gitu kan. Iya, benar. Karena lebih penekanan ke situ ya Iya, di iya. kuliah Boleh. kerja nih. Oke, kalau misalnya prospek kerjanya itu dari sastra Jawa itu yang pasti nggak jauh dari kata budayawan. Budayawan itu sangat diperlukan apalagi di Jawa Tengah itu ada Institut Kesenian Jogja dan Institut Kesenian Surakarta, di situ sangat dibutuhkan gitu. Bahkan kalau misalnya sastra Jawa itu misalnya emang dia ahli di bidang itu mungkin bisa dikirim ke Jawa Tengah. Terus di sastra Jawa sendiri itu memang ada kerjasama sama sastra Jawa UI itu ada kerjasama sama universitas di Belanda, saya lupa namanya, itu baru dijelasin sama profesor saya. Jadi kalau misalnya emang kita pandai di bidang sastra Jawa mungkin kita mendapat kesempatan di beasiswa di Yang Belanda itu di saya lupa universitasnya gitu S2-nya ya. Iya. Itu benar dia. Jadi masih ada lanjutan S2-nya juga masih ada ternyata prospek buat pendidikan lagi. Kerjanya juga walaupun minim tapi lebih pasti gitu. Lebih ya. pasti. Ada gitu, tetap ada teman-teman. Jadi mungkin ini gambaran juga buat jurusan-jurusan lain ya yang Iya. yang sebenarnya kok nggak kelihatan tiba-tiba ada jurusan seperti ini itu ada guys prospeknya. Jadi jangan ragu ya gitu Malik ibaratnya ini akhirnya bisa nyangkut akhirnya gitu. Ini, tapi perasaannya gimana David ngomong? Sebenarnya gimana ya? Ini kalau udah perasaan pasti seneng banget kali ya Kak Malik ini. Betul. Tapi kayak mungkin Lebih kemana nih? Lebih ke apa ya? Tanggapan dari keluarga sama teman-teman Kak Malik gimana tuh? Oke, ini berkaitan tentang momentum ya waktu Iya itu. betul. Iya, pada saat itu cukup dramatik ya. Waktu itu saya pada tanggal 18 Juli itu pengumuman UNESA sama pengumuman UI itu harinya bersamaan, tetapi beda jam saja.
memang nih khusus adik-adik kelas itu perbanyak ibadah ya pada kala itu. Bener-bener ya, usaha dan doa itu harus Usaha dan doa. teman-teman nih. Doa orang tua itu, doa ibu sangat penting. Itu harus diingat ya, dipatrikan kepada adik-adik sekalian. Dan pada hari itu jam 2 Siang, jam ya. 2 siang itu saya ingat sekali pengumuman dari UNESA. Pas saya buka ya biasa baca bismillah gitu-gitu lah. Betul, ritual. Iya, ritual. Nah, alhamdulillah keterima tuh. Wah, hijau nih gitu. Iya. Saya buru-buru lah ngabarin ke pihak guru gitu. Biasa biar ditaruh SW. Oh, biar ditaruh banner Iya, cepet-cepet taruh gitu. banner. Takut kelewat nih. Betul. Nah, saya kabarin ke dewan-dewan guru SMA Budi Mulia. Ya, orang tua sama saya diskusi gimana ke depannya gini, kita ngekos mau berangkat jam berapa, mau berangkat tanggal berapa gitu. Prepare yang harus disiapkan cukup rumit ya. Iya. Nah, pas jam 4-nya itu juga pengumuman SIMAK UI dan perasaan saya ya ampun, nggak usah ngomongin UI deh, mungkin dapat PTN aja saya udah senang gitu. Iya, bener-bener pas saya anggap aja UI tuh di kepala saya waktu itu udahlah kayak angin berlalu aja gitu. Kayaknya ya udahlah kalau merah pun udah seneng gitu loh, udah dapat UNESA juga. Iya. Nah, pas saya buka, wah keterima nih pengumumannya SIMAK UI emang agak beda kan pengumumannya, nggak pakai kode gitu kan. Nah, itu langsung pas keterima teriaklah saya di kamar. Dapat senang luar biasa Iya, ya. wah Pak UI Pak gini. Apa jurusannya sastra Jawa? Ya senang-senang ketawa sih kayak Iya. wah sastra Agak Jawa. bingung gitu Agak ya. bingung dikatain. Bahkan dikatain sama temen jawir gitu. Istilah kayak Mungkin gitu. nggak expect kali ya Nggak sampai masuk ke sastra Jawa. Iya, itu nggak expect banget. Tapi ya kita melihat langsung UI-nya gitu loh. Langsung itu kebanggaan tersendiri sih. Betul. Percayalah teman-teman adik-adik sekalian bahwasannya kebahagiaan orang tua itu tidak ada nilainya yang nggak bisa Yang bisa nggak diungkapkan bisa, dengan iya. kata-kata gitu Iya. ya. Bahkan nggak bisa dibayar dengan uang sekalipun itu penting buat adik-adik sekalian ya. Ya, luar biasa. Berarti alhamdulillahnya didukung juga gitu Didukung sama keluarga juga, ya, disupport. support. Keren banget. Ya, udah seneng banget ya, apalagi kita ya sebagai yang masih di sekolah ngelihat kakak-kakak Dan kita. aku juga kelas 12 kan berarti nanti mau nyari kuliah juga kan udah Iya. dibukain gitu Iya lah ya betul, istilahnya. keren banget ini. Jadi makasih juga nih mungkin Malik udah milih UI gitu Iya. sebagai pembuka juga di BM gitu. Ih keren banget keren perasaannya. banget sih. Berarti nih ya, berarti kan tadi udah sharing banyak nih ya, udah banyak banget nih isinya. Sama mau ini lagi sih, dari Bu Nadia segi bimbingan konseling sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan di kelas 12 ini gitu? Terutama Oke. nih buat kelas 12 Iya. atau mungkin untuk dari kelas 11-nya menurut perjalanan Malik atau hasil dari pengalaman Malik sama teman-teman gitu. Kelas 12 tuh harusnya udah ngapain, kelas 11 tuh harusnya udah ngapain gitu. Oke, kalau untuk di kelas 11 dan 11 dan 12 itu mungkin masih bisa saya ceritakan ya. Tapi di kelas 10 kan karena waktu itu kita berhubung pandemi ya, betul, nggak belajar banyak di cerita, rumah. bener. Ceria sekali tuh pada kali itu. Ceria kan agak ngomong gitu agak luas waktunya. Oke, waktu kelas 11 saya belajarnya masih reguler ya. Pada kali itu ya cuman kayak belajar di akhir minggu gitu, baca buku sekilas. Terus kalau misalnya di kelas 12 itu yang mungkin udah harus intent ya. Jadi kalian harus sudah punya schedule pembelajaran kalian masing-masing. Dan yang penting itu kalau dari saya cari mood belajar yang baik gitu. Jadi belajar tuh nggak harus kayak sambil baca buku kayak gini textbook itu nggak harus, bisa sambil dengerin Betul, musik betul. gitu, senyamannya kalian aja. Dan kalau misalnya kalian bertanya kepada kakak tipsnya itu kayak gimana sih kak belajar yang enak, kalau saya pribadi jujur menerapkan belajar kayak 25 menit itu saya harus fokus, tetapi di 5 menit terakhir saya harus santai, jadi Boleh istirahat ya dulu ya. istirahat, jadi otak harus ada yang refresh gitu, denger lagu 5 menit itu nggak usah satu playlist juga nanti malah mager gitu. Oke. Nah itu tips yang saya berikan kepada adik-adik kelas Tuh, kalian. boleh tuh teman-teman Iya, diikutin betul. gitu ya. Dafir ya. Ada Iya, Dafir. aku juga sih Kamu bakal nih, ikutin. bener, Sebenarnya bener. aku kalau belajar emang lebih prefer ini dengerin musik sih ya, Oke, biar iya, lebih betul, betul. relax. Pokoknya yang bikin teman-teman enjoy, Iya, yang bikin teman-teman mempermudah buat memahami wawasannya itu harus dilakukan Iya, ya. benar Jadi banget. kalau didengar-dengar tadi harus disiplin juga Disiplin. gitu ya. Benar. Sama aturan yang sudah dibuat gitu Iya. sama Malik tadi 25 menit pertama 25 sama 5 menit. menit pertama. Ini kadang dibalik Kak Malik. Waduh iya tuh 25 menitnya ya, denger lagu. 25 menit ya baru belajar gitu loh. Kebiasaan kita banget ya Bu. Iya betul gitu. Tapi ada nggak sih hal yang ibaratnya kayak disesali gitu kelas 12 harusnya tuh saya nih ya, saya kelas 12 nih harusnya kayak gini gitu loh dulu gitu. Jadi penyesalannya gitu yang bisa jadi pembelajaran mungkin untuk Iya, kelas buat 12 sekarang atau nanti adik-adik kelas gitu. Penyesalan saya
Kalau jujur mungkin secara umum saya nggak nyesel karena saya keterima PTN. Maksudnya akhirnya juga kayak gitu gitu. Cuman kan kayak harusnya saya bisa di UTBK Oh, nih misalnya iya, kayak gitu. itu Harusnya saya pasti. bisa lebih bisa juga nih mungkin di visipnya UI kayak gitu. Apa yang mungkin terlewatkan gitu? Ada atau enggak ada misalnya? iya, ada part-part yang saya sesali karena misalnya dulu kenapa saya nggak belajar lagi lebih tekun gitu. Walaupun saya ngerasa saya udah nge-push diri saya Iya, semaksimal benar-benar, mungkin itu. sudah ambis ya. Iya, harus bersyukur kepada diri sendiri juga, nggak boleh kayak memaksakan diri kan. Iya betul betul. Dan paling yang saya sesali di kelas 12 itu saya kurang apa ya, kurang bisa dekat dengan teman-teman saya gitu. Karena ya saya bener-bener pulang sekolah langsung belajar gitu, berangkat sekolah kayak Pokoknya jarang ada main lah. plus minus ya. Iya, dan teman-teman saya juga tahu kok kayak saya jarang main keluar ya. Disuruh main kayak aduh males deh. Saya tuh bukan males, lagi di rumah lagi belajar gitu. Jadi mungkin bisa lebih bagi waktunya aja Iya, gitu bagi ya, waktu. biar nggak melewatkan momen. Iya. Gitu. I miss you guys. Teman-teman nih angkatan berapa nih Malik nih? 2023. 2023 nih ya, perwakilan nanti boleh teman-teman lainnya juga sharing, Iya, boleh sharing. banget ditunggu di podcast kayak gitu. Jadi pertama lebih disiplin berarti Iya, tadi Dafir ya, benar. lebih tahu gaya belajarnya seperti apa, nyamannya seperti apa gitu. Nah kan tadi udah sekilas balik ya Dafir Iya. tentang kelas 12 apa yang disesalinya. Ini boleh nggak sih ceritain kesan-kesannya nih di BM? Iya, di BM gimana? Iya. Ya kesan-kesan di Budi Mulia jujur ya, yang terutama pasti gurunya ya. Guru tuh kan di sini berbagai macam karakteristik ya. Betul sama kayak siswa. Bu ya. Nadia dengan yang lemah lembut ini Oh my gitu. God. Jadi Ada tawa nih. ada beberapa guru yang galak gitu, tapi sekarang udah baikan sih. Tegas Tegas. Ya lebih tegas Ibu. Terus abis itu ada guru yang ya udah semaunya kalian tapi harus tanggung jawabnya harus diperhatikan ya. Itu sih kayak kangen gitu. Mungkin kita bakal mendapat pembimbing baru gitu, namanya dosen kalau di kampus. Tapi saya yakin lebih erat di SMA gitu. Itu sangat amat jangan sampai kelewat gitu. Pasti kalau di dunia perkuliahan itu beda, dekatnya kampus sama dekatnya dosen dengan mahasiswa tuh sangat jauh Iya. ketimbang guru dengan siswa, itu sangat beda. Kalau mungkin kalau dosen nggak merhatiin satu Gak merhatiin karena banyak kan. Iya, cuma materinya doang palingnya. Terus Kak Malik ada nggak nih kayak misalnya pesan-pesan buat aku, teman-teman yang lainnya, gimana nih untuk kedepannya ngikutin kakak atau gimana Oke. pesan-pesannya gitu. Untuk di Davir ini buat motivasi aja ya. Iya, betul, Kita memotivasi. saya tidak ingin menggarami lautan ya. Jadi Berat banget anak senja nih. jadi saya ingin sebagai kakak kelas ingin adik-adik kelas itu jadi pionir-pionir setelah saya gitu. Misalnya di angkatan saya belum ada yang diterima di UGM. Kamu harus bisa di UGM. Ini ya teman-teman. Nah, terus misalnya ada adik kelas yang lain, ya kalau bisa di TB gitu. Itu Budi Mulia sangat ya membutuhkan lah kayak gitu. Ada banner-banner wajah-wajah baru di banner gitu. Pastinya nih pastinya. Nah, terus kurangin main-mainnya gitu. Udah kelas 12 itu harus istilahnya kita harus bisa ngasih tahu ke diri kita bahwasannya kita punya tanggung jawab itu. Tanggung jawab kepada diri sendiri, masa depan kita sama keluarga itu penting banget gitu. Dan apa ya, kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kayak nanti aja belajarnya gitu atau kayak istilahnya ngaret dulu, ya jangan dipakai lagi prinsip itu. Belajar semakin cepat belajar, semakin cepat kalian start untuk belajar, semakin baik kok gitu. Walaupun misalnya suatu saat kalian tidak amit-amitnya tidak diterima di PTN, jangan anggap itu sebagai penyesalan gitu. Itu pembelajaran banget buat kalian gitu. Toh skill kalian itu bukan diukur dari dimana kalian diterima PTN gitu, tapi dimana kualitas kalian dimanapun kalian berada. Betul, justru ilmu itu ya kualitasnya ya. Iya, ilmunya Sebenarnya itu. nggak sia-sia kalau kita belajar tuh apapun itu, mau keterima, mau enggak, mau di bidang ini, bidang itu. Sebenarnya itu kan upgrade diri kita ya Iya, dengan belajar betul. itu, teman-teman. Betul Benar betul. banget. Jadi pokoknya dengan adanya Kak Malik nih ya, jangan karena banyak nih Malik ya. Dari Bu Nadia sendiri banyak anak-anak yang cerita, Bu kalau di sini nggak ada alumninya gimana Iya. gitu. Ya udah sekarang Bu Nadia nunjukin Iya. nih, ada nih bisa kok Malik di UI gitu. Iya. Jadi jangan ragu kalau misalnya UGM belum ada yang diterima, UNY belum Jadilah diterima, coba yang misalnya. pertama. Iya, Iya. betul. Siapa tahu teman-teman yang justru jadi pionirnya, jadi Iya. pembuka gerbangnya gitu ya, Iya, kurang harus lebih banget. Malik. Jadi jangan sekali lagi jangan pernah ragu sama PTN yang kalian impikan. Betul Oke. betul. Justru semakin kita kayuh ya ibaratnya. Semakin gue harus semakin bisa dekat, gitu. Betul, Iya. semakin dekat justru ya sama tujuannya, sama uniknya gitu. Davir ada lagi yang mau ditanyakan nggak nih, mumpung nih ya? Iya, mumpung di sini, Dede. Nanti sibuk nih, udah mulai sibuk ke depannya. Iya. Mungkin apa ya, kalau tentang gimana nih, sebenarnya aku udah terjawab semua sih ya sama Kak Malik Wow, ya. berarti luar biasa nih Iya, informasinya. penjelasannya udah sangat masuk banget nih gitu loh. Wow. Kayak udah persiapannya tuh
sharingnya tuh udah bagus banget gitu sebenarnya. Ada yang dibutuhkan gitu, Iya, dibutuhkan informasi ya. yang udah dibutuhkan udah disampaikan semua sih sebenarnya. Berarti nanti ke depannya tetap boleh ya Kak Malik ya, kita Oh, boleh hubungi, banget. kita ganggu-ganggu nih, Boleh takut ada yang terlupa Davir atau nanti teman-teman yang lainnya, karena kan kadang ada siswa yang saya nanyanya gimana ya Bu gitu, masih ragu buat ngehubungin. Iya. Jadi ke depannya boleh ya nanti Boleh. Bu Nadia atau mungkin Davir dan teman-teman nanya mengenai UI, mengenai jurusan ya mungkin gitu, atau dunia lainnya yang bisa Kak Malik sharing gitu. Teman-teman juga boleh nanti ke Instagramnya atau nanti ke kontaknya boleh nanti Iya, boleh. dicari-cari ke guru ya teman-teman. Nyarinya ke Gitu. guru aja ya. Betul, nyarinya ke guru. Betul. Atau Malik sendiri yang mau disampaikan lagi ada nggak kira-kira? Terakhir ini penutup Bu Nadia dan De Davir, kalau kalian memilih PTN itu pastikan kalian orientasinya mau kemana. Kalian mau orientasinya ke PTN A, misalnya UI gitu, atau kayak saya harus masuk jurusan ini, itu penting Iya, banget. Itu betul. dua orientasi yang beda gitu. Kalau kalian ingin masuk hanya UI-nya aja, mungkin di FIB itu saya rekomendasikan, itu banyak banget fakultas yang istilahnya passing grade-nya nggak terlalu gede-gede gitu. Khususnya di sastra Jawa ya gitu. Nah kalau misalnya kalian orientasinya itu di fakultas dan jurusan, itu kalian harus nge-push diri kalian itu lebih gitu, harus ngeluarin ekstra tenaga lah Effort buat ya, belajar. lebih effort ya. Effort banget, karena saya ngerasa sendiri apa yang saya ini yang plan B saya ini yang pengen masuk jurusan gitu, dan PTN ini itu susah banget, bukan mustahil tapi memang sangat sulit gitu teman-teman. Butuh usaha, Iya, butuh usaha. yang ekstra. Tapi ketika saya berorientasi pada pengen masuk kampus UI gitu, dan saya pakai istilahnya memilih jurusan yang sekiranya sepi peminat, ya alhamdulillah saya keterima di situ. Itu penting banget buat orientasi adik-adik sekalian gitu. Nah, makanya sudah dipikirkan nih, bahkan dari kelas 10 sekarang nih ya, Iya. sudah mulai dipikirkan mau jurusan apa kuliahnya atau Iya, mau cita-citanya apa gitu Iya. ya. Jadi biar punya plannya banyak gitu kurang lebih ya Kak Malik. Ini misalnya adik-adik kelas 10 atau kelas 11 sekarang yang misalnya mungkin bingung kali ya, boleh kali ya konseling sama Bu Boleh Nat. banget, ya. boleh banget, pasti ditunggu nggak sama Bu Nat doang, Benar, sama iya. guru-guru lain Iya, juga benar pasti sih. terbantu ya. Kak Malik nih juga pasti suka Iya, nanya pasti, sama Bu. guru-guru lain atau mungkin yang membidangi banget, misalnya kayak mau masuk jurusan kimia misalnya contohnya. Konseling ke guru kimia boleh banget, atau ke Bu Nadia langsung boleh, atau ke alumni ya contohnya mungkin Kak Malik mau sharing-sharing itu boleh banget, dan justru harus ya kayak gitu, karena dengan tanya-tanya gitu kan kita jadi tahu informasinya Iya, kan benar, tentunya kayak gitu. Ada lagi kira-kira Kak Malik? Penutupan paling terakhir pengen ngucapin terima kasih kepada Bu Nadia, kepada adik-adik sekalian. Iya. Kalian motivasi banget buat saya gitu. Dan Udah motivasi banget sebenarnya ya. Ini kayak segitiga dia. Iya. Bunda juga termotivasi dia akhirnya nih buat melahirkan terus-terus Malik yang selanjutnya deh. terus kepada wali kelas, Bu Robi, terima kasih banyak sudah membimbing saya selama 1 tahun Masya Allah. dengan ikhlas dan gak pernah marah-marah gitu. Masya Allah. Terus kepada guru ini dosen pembimbing saya, PA saya, Pak Darmoko, terima kasih Bapak. Ya, halo Bapak, salam kenal. Salam Kita kenal. tunggu di Budi Iya. Mulia. Iya, wah, terima kasih. Banyak sebenarnya banyak yang Banyak. berjasa ya itu ya. Semua guru berjasa pada Iya umumnya. betul pada umumnya. Dan terakhir boleh. Boleh, boleh. banget. Ini ada dapat Tahu curhatan dari adik kelas Bu Nadia kayak Kak, saya sebel nih sama guru ini, kurang serak saya gitu. Percayalah, memang guru lagi-lagi saya bilang karakteristiknya itu banyak ya. Iya. Nggak bisa disamaratakan, tapi percayalah kalau misalnya Anda tetap ikhlas mengikuti pelajaran beliau siapapun itu, dan kalian tergerak untuk berangkat dari rumah niat sekolah, percayalah. Belajar ya. Iya, belajar tentunya kalian akan mendapatkan berkah dan hikmahnya gitu. Percaya. Betul. Karena kan sebenarnya tiap-tiap orang tuh beda-beda. Beda-beda. Kadang ada yang Davir suka tapi paling nggak suka, iya. Bunat suka tapi Davir nggak suka gitu. Lebih menyesuaikan jadi gitu ya. ambil intinya pada umumnya aja ya, kita karena memang mau belajar aja gitu. Memang harus iya, seperti itu ya. Semoga teman-teman juga udah nggak ada lagi nih ke depannya kayak gitu. Walaupun kita memang harusnya tetap mengevaluasi diri ke depannya Iya, ya, baik dari Bunat sebagai guru atau Davir sebagai siswa juga gitu. Oke, Baik, Bu terima Nadia. kasih paling nih banyak Terima juga kasih. nih evaluasinya. Terima kasih sekali lagi sudah mau bergabung ya bersama kami Davir. Semoga next time lebih banyak lagi Malik lainnya, Amin. lainnya, UGM dan ITB gitu ya. Iya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Davir, Amin. atau sama Malik sama Davir nanti sudah pakai jaketnya juga. Iya, mungkin ya luar nanti di biasa. tahun depan aku mungkin ada di sini juga Iya. ya. Butuh yang coklat-coklat. Wah, semoga kedepannya kita lebih banyak belajar lagi. Pokoknya teman-teman jangan ragu, ambil informasinya, ambil pembelajarannya, dan sampai jumpa ya Davir Iya, sampai di jumpa, next teman-teman. episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Yeay.